Nah, yang keempatnya Sobat Nubar adalah awali cerpen dengan pertentangan ini jelas. Pertentangan ini dari awal saya sudah bahas bahwa pertentangan inilah sesuatu hal orang akan mencari kesimpulan ada apa dengan mereka, gitu ya. Siapa mereka dan bagaimana akhir dari mereka konflik ini, karena pertentangan itu di awal sudah digemborkan pertentangan ini, maka siap-siaplah nanti diakhiri dengan seperti apa konfliknya. Nah, untuk konfliknya, untuk plotnya di akhir, maka si penulis silakan mau tertutup atau mau terbuka. Itu nanti tinggal penulis mengemasnya seperti apa sehingga pembaca ini tidak mempunyai suatu kesimpulan selain kesimpulan oleh pribadi masing-masing, yaitu dengan plot terbuka. Jadi silakan pembaca menilainya seperti apa dari konflik. Oh, pertanyaan seperti ini menghadirkan tokohnya begini-begini, akhirnya ada penengah seperti, tapi kok tidak ada ending, tidak ada solusi. Nah, solusinya pada siapa? Pada pembaca nanti yang diserahkan, Kang. Nah, ini adalah sesuatu hal awal cerpen dengan pertentangan ini sulit, memang sulit. Karena apa? Kita sudah terbiasa mendayu-dayu, terbiasa kita menulis dengan kata-kata lembut. Itu intinya. Kita tidak sadar bahwa kita sedang menjadikan sebuah bacaan yang sangat singkat, padat, tapi berkonflik. Kita tidak menyadari itu. Kita hanya menyadari bahwa kita sedang menulis, belajar. Nah, kalau belajar terus kapan bisanya? Itu yang saya suka sadis lah komentar saya itu. Kamu diem di komunitas saya udah berapa lama? Kalau seandainya kritik saya masih dikatakan sedang tahap belajar, ya udah berarti kamu tidak mau lagi diajar. Itu berarti harus keluar dari grup karena udah sekian tahun, misalnya sekian bulan, ketika dikritik namanya juga tahap belajar. Nah, ini kalau tahap belajar terus, kapan jadi orang yang bisanya untuk mempelajari suatu keilmuan? Sadis, memang sadis, karena emang seperti itu orang mendidik itu adalah ketika dia tidak tahu menjadi tahu, ketika dia tidak bisa menjadi bisa, dan ketika dia dikasih tahu dia mau belajar dan mau memperbaiki tentang kesalahan. Itu intinya. Jangan sampai dia beralibi, oh saya di komunitas ini seperti ini, komunitas ini seperti ini. Semua komunitas berbeda. Tapi kalau ngambil satu rujukan yang sama, PUEB yang sama, KBBI yang sama, dengan kosakata berbahasa Indonesia yang sangat luar biasa, insya Allah akan satu kesimpulan sama. Sama ya? Sama kan, karena ininya apa? Kitabnya kita pada yang sama, itu KBBI, itu tidak lepas dari sana dengan PUEB. Kalau seandainya mereka, oh saya kan pakainya Thesaurus, sama-sama juga Thesaurus KBBI juga gitu kan, cuma perbedaan nama, sinonim, anonim, seperti itu doang, semuanya sama kok mengacu ke sana. Nah, di sini adalah awali cerpen dan pertentangan, artinya ketika kita menghadirkan di awal pertentangan sudah ada. Terserah pertentangan apakah dari misalnya ada tokohnya A, B, C. Apakah A dengan C yang bertentangan di awal? Terserah, mau konflik di awal itu. Pertentangan apakah dengan dialog? Bebas. Apa dengan narasi? Silahkan. Apakah dengan quote yang tadi dihadirkan pertama? Monggo. Yang penting pada saat pembaca ngerti apa maksudnya dari pertentangan itu. Dari mulai awal paragraf dihadirkan dengan pertentangan itu, apa yang menjadi penyebabnya ada nanti di tengah-tengah. Nah, biasa tengah-tengah, terakhir baru ada solusi. Ketika tidak ada solusi memberikan suatu ending, maka si penulis menyerahkan pada si pembaca dengan plotnya adalah plot terbuka. Silakan, monggo pembaca mau mengkritiki seperti apa, mau ngasih kritikan seperti apa, yang penting selama si pembaca ini jeli, artinya dia ingin membantu si penulis untuk memperbaiki. Jangan sampai, wah jelek lu tulisannya acak-acakan gak karuan. Nah, ini pembaca seperti itu adalah biasanya pembaca yang tidak bermutu. Dia asal komentar, tidak memberikan solusi. Dia menyediakan jejak apa? Jejak sakit hati bagi si penulis. Kalaupun si penulis itu ada rasa, gak enak, tersinggung gua dikatain, tapi ada nilai positifnya, dia ngasih solusi. Oh, ini solusi seperti ini. Ada nilai plus. Gitu. Jadi, Sobat Nubar, ketika kita memberikan sesuatu hal pada orang lain, maka jangan sampai orang lain itu memberikan kesan terluka tapi tanpa ada obatnya. Nah, ini paling salah. Ketika kita memberikan sesuatu hal pada orang lain, jebret misalkan, pedas, itu ya, kritik dan sebagainya. Tapi nih, solusinya menurut saya seperti ini, dipaparkan. Kalau kita masih pedas ada 5, solusinya lebih dari itu dong. 2 kali lipat lah 10 solusinya seperti ini. Gitu. Kalau saya biasanya, kalau kamu belum mengerti juga dengan apa yang saya paparkan, gratis konsultasi dengan saya, silakan. Gitu. Saya welcome. Artinya apa? Artinya adalah di sini kita mendidik dia. Untuk apa? Untuk membenarkan sesuai dengan apa? Rujukan yang sah, yaitu KBBI dan PUEB. Jangan sampai terjadi, oh saya kan kata komunitas ini. Nah, komunitas itu rujukannya dari mana? Nah, ini adalah suatu uniknya dalam membuat cerpen. Ambil contoh saja. Itu setiap hari Selasa
komunitas saya itu tentang mengunggah materi fiksi. Nah, fiksi saya banyak menghadirkan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak umum, orang yang tidak mengenal tentang itu. Misalkan plot hole. Nah, ada plot hole. Orang plot hole apaan gitu ya? Ya, saya dihadirkan di plot hole. Itu nanti insya Allah nanti di Nubar Pro kita akan hadirkan tentang plot hole itu apa. Itu sesuatu yang bagi orang yang katanya saya ikut berapa komunitas cerita baru di sini yang aneh-aneh. Nah, bukan aneh-aneh karena kamunya aja tidak mau belajar gitu bahwa plot hole itu apa. Atau writer block itu ya, yang kebuntuan dalam menulis. Atau nanti banyak lah tentang istilah atau potesia. Nah, potesia itu apa? Nah, itu dalam dunia puisi ada namanya potesia. Nah, saya hadirkan dalam potesia seperti apa gitu. Atau ya banyak lah tentang istilah-istilah itu yang ketika dikembangkan ada keilmuannya juga. Nah, apalagi sebuah cerpen yang dimana ini adalah kalimat yang singkat yang dibatasi dengan jumlah kata, dibatasi dengan jumlah tokoh, setting tempat, lokasi, suasana, masa mau diacak-acak kemana-mana, masa tidak dihadirkan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bermakna. Betul. Kan sayang sekali. Itu Kang Aan menurut saya. Ya. Sip. Ya ada 4 rumus Kang ya, 4A tentang trik membuat opening cerpen yang jelek. Oke, saya rangkum kembali. Yang pertama, awali dengan suguhan konflik. Yang kedua, awali cerpen dengan dialog bermutu. Yang ketiga, awali cerpen dengan quote atau ungkapan yang yang menarik. Yang keempat atau terakhir, awali cerpen dengan pertentangan. Ya, demikian untuk tips dan triknya dari Kang DJ ya, tentang membuat cerpen. Buat sobat Nubar yang mungkin punya tulisan seperti cerpen atau mungkin naskah lainnya bisa dikirimkan ke sini Kang ya. Iya. Atau bergabung ke komunitas. Nulis bareng atau DJ Training Center. Nanti ada di deskripsi. Silahkan dikepoin aja seperti itu. Buat sobat yang mau tanya-tanya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silahkan di kolom komentar aja. Kalau mau nanya nanti bakalan ada sesi khusus tanya jawab seperti itu. Terima kasih buat sobat Nubar yang sudah nonton atau menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktif lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Kita break sebentar dan bakal lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.